Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amr Wahdin dengan NIM 2021-31043. Di sini saya akan mempresentasikan robotics pada mata kuliah kecerdasan buatan kelas F. Sebelumnya kita akan membahas robot, yang dimana robot adalah alat yang dibuat untuk melakukan tugas sesuai perintah yang diinginkan oleh manusia. Untuk melakukan tugas tersebut, robot harus memiliki alat atau reflektor seperti kaki, roda, sendi, dan alat lainnya. Faktor itu adalah rancangan yang dibuat untuk kekuatan fisik yang dilakukan oleh robot ketika mereka melakukan tugas banyak hal yang terjadi. Misalnya pada mobil yang dimana rodanya akan berjalan sesuai lintasan yang dilaluinya. Kemudian hal ini dapat terjadi misalnya pada lengan robot, mencengkeram barang yang dipegang, dan alat-alat lainnya seperti kaki, sendi, dan yang akan bergerak mengikuti. Kemudian yang kedua itu ada perangkat keras pada robot, yang dimana perangkat keras robot ini tentunya harus berupa arsitektur atau agen sensor, efektor, dan prosesor untuk mendukung keberhasilan kerja robot, tetapi keberhasilan robot tergantung kepada desain sensor dan efektor yang sesuai terhadap tugas yang nantinya akan dilakukan. Uh, Itu ada jenis-jenis robot dan perspektif perangkat keras. Seperti yang kita tahu, kebanyakan robot pasti memiliki kepala, badan, tangan, dan kaki seperti manusia. Tetapi robot tidak hanya seperti yang kita pikirkan, terdapat banyak jenis robot yang telah dibuat. Manipulator. Manipulator adalah sebutan yang hanya untuk lengan robot yang tidak harus dipasang pada tubuh robot. Kemudian ada drone quadrupeder, yang dimana drone ini adalah jenis kendaraan udara tak berawak atau UAV. Kemudian ada melihat keadaan lingkungan. Sensor adalah antarmuka perseptual antara robot dan lingkungan. Sensor pasif seperti kamera adalah pengamat sejati lingkungan. Mereka menangkap sinyal yang dihasilkan oleh sumber lain di lingkungan. Sensor aktif seperti sonar mengirim energi ke dalam lingkungan. Sensor ini mengandalkan fakta bahwa energi ini dipantulkan kembali ke sensor. Kemudian ada menghasilkan gerak, yang dimana menghasilkan gerak ini mekanisme yang memulai gerakan efektor disebut ekuator. Contohnya termasuk transmisi, roda gigi, kabel, dan penghubung. Jenis ekuator yang paling umum adalah ekuator listrik yang menggunakan listrik untuk memutar motor. Eh, yang ketiga itu ada masalah yang dihadapi robot. Pertama, kita harus memutuskan kerangka kerja komputasi untuk masalah ini. Kita telah berbicara tentang pencarian dan deterministik MDP untuk lingkungan yang stokastik tetapi dapat diamati sepenuhnya. MDP untuk sebagian teramati parsial dan permainan untuk situasi di mana agen tidak bertindak secara terpisah. Diberikan sebuah kerangka kerja komputasi, kita perlu menginisiasi bahan-bahannya seperti fungsi hadiah atau utilitas, keadaan, tindakan, ruang observasi, dan lain-lain. MDP itu yang dimana masalah yang berasal pemecahnya dapat diformulasikan sebagai MDP, kemudian ketika merasa kehilangan informasi itu menjadi POMDP. Kemudian ada persepsi robotik. Persepsi adalah proses di mana robot mematahkan pengukuran sensor ke dalam representasi internal dari lingkungan, sebagian besar menggunakan teknik fisik komputer dari bab sebelumnya, tetapi reversi robotika juga harus berurusan dengan sensor tambahan seperti lidar dan sensor taktil. Dengan kata lain, robot memiliki semua masalah keadaan estimasi atau penyaringan sebagai aturan praktis. Algoritma internal yang dimana memiliki tiga sifat, yaitu memiliki informasi, tekstur sehingga dapat diperbarui, kemudian mengalami dalam arti. Kemudian ada lokasi dan pemetaan. Lokasi adalah pemasalah yang mencari tahu di mana letak suatu benda, termasuk robot itu sendiri. Pemetaan adalah proses di mana robot menciptakan
peta atau representasi visual dari lingkungan di sekitarnya. Perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian dimulai dengan memisahkan gerakan dari kontrol, yang dimana itu ada ruang konfigurasi yang membayangkan sebuah robot sederhana yang berbentuk segitiga siku-siku. Kemudian robot perlu merencanakan jalur yang menghindari ruang fisik tempat robot bergerak disebut ruang kerja. Kemudian perencanaan gerak. Perencanaan gerak adalah menemukan rencana yang membawa robot dari satu konfigurasi ke konfigurasi lainnya. Dan contohnya itu sebuah dunia ruang kerja WDR2 untuk bidang atau R3 untuk 3 dimensi. Kemudian ada sebuah daerah rintangan atau pemetaan W, semua robot dengan konfigurasi C dan himpunan titik konfigurasi awal QS, himpunan C dan konfigurasi tujuan QS ke C. Kemudian ada kontrol pelacakan lintasan. Di sini terbagi ada dua, yaitu kontrol loop dan kontrol terbuka dan kontrol loop tertutup. Kontrol terbuka itu pendekatan di mana melakukan tindakan berdasarkan deskripsi. Sedangkan kontrol loop tertutup itu melibatkan penggunaan umpan balik atau feedback untuk memantau dan memperbaiki jalur yang diikuti. Kemudian atau pembelajaran dan penguatan dalam robotika. Kebijakan atau fungsi nilai dipresentasikan sebagai kombinasi dari fitur-fitur diketahui yang berguna atau sebagai jaringan saraf dalam. Kemudian dalam pembelajaran dan penguatan robotika ini terbagi dua, yaitu mengevaluasi model dan memanfaatkan informasi lain. Untuk mengompletasi model itu cara alami untuk menghindari kebutuhan akan banyak sampel. Sedangkan memanfaatkan informasi lain itu untuk model, tetapi masih banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kompleksitas sampel. Kemudian manusia dan robot. Pertama itu mengoptimalkan manusia ketika ada orang yang bertindak di lingkungan. Kedua itu adalah tantangan untuk mengoptimalkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh orang-orang. Kerangka kerja robotik alternatif. Gagasan untuk mendefinisikan atau mempelajari fungsi hadiah dan membuat robot mengoptimalkan fungsi tersebut baik melalui perencanaan atau pembelajaran. Yang terakhir itu ada domain aplikasi yang dimana pertama perawatan di rumah. Robot telah mulai memasuki rumah untuk merawat orang dewasa yang lebih tua dan orang-orang dengan gangguan motorik. Kemudian ada layanan yang dimana robot bergerak membantu di gedung perkantoran, hotel, dan rumah sakit. Yang ketiga itu ada mobil otonom. Sebagian dari kita juga terganggu saat mengemudi dari menggunakan mobil. Kemudian ada hiburan yang dimana Disney telah menggunakan robot dengan nama animatronic di taman sejak tahun 1963. Eh, Kemudian itu di bidang industri yang dimana mayoritas robot saat ini digunakan di pabrik-pabrik mengotomasikan tugas-tugas yang sulit berbahaya. Dan yang terakhir itu eksplorasi lingkungan berbahaya. Robot telah pergi ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi manusia sebelumnya, termasuk permukaan Mars. Sekian dari presentasi saya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.